Dalam sejarah pemikiran Islam, ilmu filsafat bukanlah sesuatu yang asing. Namun, kita juga menemukan fakta bahwa banyak ulama terdahulu bersikap sangat tegas, bahkan keras terhadap filsafat. Sikap ini seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah filsafat sepenuhnya bertentangan dengan Islam? Ataukah ada alasan dan batasan tertentu yang melatar belakanginya? Perbedaan sikap inilah yang kemudian melahirkan diskusi tentang posisi filsafat dalam dunia keilmuan, khususnya bagi akademisi Muslim, serta bagaimana seharusnya filsafat dipelajari agar tidak keluar dari koridor akidah. Maka video kali ini akan menjawab 3 pertanyaan tentang: 1. Mengapa filsafat penting bagi akademisi? 2. Batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa Muslim dalam mempelajari filsafat? 3. Mengapa para ulama terdahulu sangat keras melarang mempelajari ilmu filsafat? 1. Mengapa filsafat penting bagi akademisi? Filsafat penting bagi akademisi karena ia melatih cara berpikir mendasar, kritis, dan sistematis. Filsafat tidak sekadar membahas apa, tapi mengapa dan bagaimana sesuatu dianggap benar. Bagi akademisi, filsafat melatih daya nalar kritis agar tidak menerima informasi secara mentah, membantu memahami landasan ilmu, asumsi, metode, dan tujuan suatu disiplin, mendorong sikap ilmiah, terbuka terhadap argumen, dan rasional dalam menyikapi perbedaan. Dalam konteks Islam, filsafat bisa berfungsi sebagai alat berpikir, bukan sebagai sumber kebenaran utama. Ia membantu akademisi Muslim memahami, membela, dan menjelaskan ajaran Islam secara rasional tanpa kehilangan pijakan wahyu. 2. Batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa Muslim dalam mempelajari filsafat? Mahasiswa Muslim boleh mempelajari filsafat, tetapi ada batasan yang jelas di antaranya. 1. Tidak menjadikan akal di atas wahyu. Akal adalah alat, sedangkan wahyu, Al-Quran dan Sunnah, adalah sumber kebenaran tertinggi. 2. Tidak meragukan akidah yang qat'i, seperti keberadaan Allah, kenabian, dan kebenaran wahyu. Filsafat tidak boleh dijadikan alasan untuk skeptis terhadap hal-hal ini. 3. Tidak terjebak pada filsafat spekulatif murni, terutama pembahasan metafisika yang lepas dari dalil dan hanya berdasarkan spekulasi akal. 4. Mempelajari filsafat dengan landasan ilmu agama. Idealnya, filsafat dipelajari setelah atau bersamaan dengan penguatan akidah dan manhaj berpikir Islam. Intinya, filsafat bagi Muslim adalah alat bantu berpikir, bukan penentu iman. 3. Mengapa para ulama terdahulu sangat keras melarang mempelajari ilmu filsafat? Larangan keras dari sebagian ulama terdahulu bukan tanpa alasan. Di antaranya, 1. Kondisi umat saat itu belum siap secara akidah. Banyak yang mempelajari filsafat Yunani sebelum kokoh imannya, sehingga justru terjerumus pada syubhat. 2. Isi filsafat klasik banyak bertentangan dengan akidah Islam, misalnya tentang qadimnya alam, penolakan kebangkitan jasmani, atau konsep Tuhan yang tidak sesuai tauhid. 3. Filsafat sering melahirkan keraguan, bukan keyakinan, terutama bagi orang awam atau penuntut ilmu yang belum matang. 4. Pengalaman empiris para ulama. Banyak contoh tokoh yang awalnya mendalami filsafat lalu mengalami keguncangan iman. Karena itu, larangan ulama lebih bersifat preventif, pencegahan, bukan penolakan mutlak terhadap akal. Bahkan banyak ulama besar menggunakan logika dan rasio, tetapi tetap tunduk pada wahyu. Dapat disimpulkan bahwa filsafat memiliki peran penting dalam dunia akademik. Namun, bagi mahasiswa Muslim, ia harus dipelajari secara kritis dan proporsional. Filsafat tidak boleh menggantikan wahyu, melainkan digunakan sebagai sarana berpikir yang tunduk pada nilai-nilai Islam.